Halo, sampai jumpa lagi teman-teman. Sekarang kita akan belajar persamaan dasar akuntansi untuk yang kedua, short course yang kedua. Untuk outline-nya adalah sebagai berikut. Kita kemarin sudah belajar apa itu akuntansi, dan saat ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Baik, kita akan mulai short course ini, micro learning. Persamaan dasar akuntansi, kita akan melihat persamaan dasar akuntansi, kemudian ruas kiri dan ruas kanannya, apa yang masuk dalam persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya, apa persamaan dasar akuntansi? Di sini kita lihat bahwa persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, atau harta sama dengan kewajiban plus modal. Jadi di ruas kiri ada aset atau harta, kemudian di ruas kanannya ada liabilitas atau kewajiban, ditambah dengan ekuitas atau modal. Baik, selanjutnya kita akan melihat pengertian dari masing-masing ini. Aset menurut PSAK nomor 16 revisi tahun 2011 diartikan sebagai atau semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam hal ini, kekayaan yang dimiliki individu adalah perorangan atau kelompok. Kelompok dalam hal ini bisa diartikan sebagai entitas atau perusahaan atau bentuk usaha lainnya. Yaitu, kembali ke pengertian aset ini, bahwa aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan tersebut. Itu adalah pengertian dari aset. Nah, selanjutnya liabilitas menurut PSAK 57. Teman-teman tentu sudah tahu ya apa PSAK. PSAK adalah penyertaan standar akuntansi keuangan atau yang dikodifikasi nanti dalam standar akuntansi keuangan. Itu meliputi pengertian atau standar akuntansi yang disusun atau yang diadopsi dari IFRS, International Financial Reporting Standard, oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, kita kembali ke liabilitas ini. Menurut PSAK 57 diartikan sebagai kewajiban kini dari perusahaan atau entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan satu manfaat. Ini pengertiannya. Kemudian untuk ekuitas sendiri, modal menurut PSAK 21 merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset yang di ruas kiri dan kewajiban yang ada. Dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Jadi gampangannya, mudahnya, modal adalah aset dikurangi kewajiban. Itu adalah ekuitas atau modal suatu entitas atau perusahaan. Perusahaan atau entitas lainnya tidak harus dalam bentuk perusahaan. Tapi karena ini adalah entitas ekonomi, maka yang umum kita pakai adalah perusahaan. Oke, kita lanjut ke contohnya. Contoh komponen aset adalah atau terdiri dari aset lancar. Apa itu aset lancar? Aset lancar adalah aset yang memiliki siklus atau perputaran dan manfaat yang singkat. Umumnya jangka waktu perputaran aset lancar selama 1 tahun atau dalam satu siklus normal perusahaan. Ini adalah pengertian dari aset lancar. Contohnya apa saja? Ada kas dan setara kas. Ini biasanya setara kas itu yang umurnya biasanya 3 bulan ya. Nah, kalau lebih dari itu bukan setara kas. Terus kemudian adalah piutang usaha, kemudian persediaan ini masuk dalam aset lancar. Ini contohnya. Tentunya masih ada nanti lainnya. Contoh-contoh dari komponen ini hanya merupakan contoh yang umum 3 dari aset lancar.
Kemudian aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar ini adalah aset yang merupakan aset yang memiliki siklus dalam masa lebih dari 1 tahun. Apa saja itu aset tidak lancar? Nah, aset tetap, tanah dan bangunan, kemudian aset tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Nah, teman-teman nanti bisa lihat lebih rincinya di Standar Akuntansi Keuangan PSAK 1 atau PSAK terkait dengan aset atau nanti dengan liabilitas ataupun ekuitas. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya liabilitas. Contoh liabilitas jangka pendek. Kemudian liabilitas lancar atau jangka pendek ini adalah kewajiban yang jatuh tempo selama siklus operasi normal atau 1 tahun. Ini termasuk dalam jangka pendek. Jadi umurnya jatuh temponya paling lama adalah 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal suatu perusahaan. Ini contohnya adalah hutang usaha, kemudian hutang pajak. Hutang pajak itu bisa PPh atau PPN, PPh 21, 22, 23, dan juga PPh pasal 29, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari liabilitas jangka pendek atau hutang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek. Kemudian di sini ada liabilitas jangka panjang atau kewajiban jangka panjang, ya dimana waktunya tenggatnya pembayarannya lebih dari 1 tahun. Nah, apa saja contohnya? Hutang bank. Hutang bank kan biasanya lama ya, bisa paling enggak 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih 15 bahkan sampai 20 tahun hutang bank. Terus kemudian hutang pemegang saham ini juga termasuk panjang. Dan hutang obligasi juga bisa masuk ke dalam kategori liabilitas jangka panjang. Baik, selanjutnya ekuitas atau modal. Ini yang pertama terdiri dari modal disetor. Apa itu modal disetor? Adalah jumlah uang yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham. Modal disetor dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu modal saham dan agio atau disagio saham atau additional paid-in capital. Yang kedua adalah laba tidak dibagi atau return earning. Ini laba atau rugi ya. Kalau rugi nilainya loss. Return earning, laba tidak dibagi atau saldo laba ditahan, adalah kumpulan laba dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagi sebagai dividen. Jadi ini adalah akumulasi dari laba-laba tahun-tahun pada periode akuntansi sebelumnya. Dan laba tidak dibagi ini juga bisa merupakan kerugian. Kalau nilainya minus maka ini adalah kerugian ya, rugi yang ditahan oleh perusahaan. Terus kemudian yang ketiga adalah modal penilaian kembali. Ini adalah revaluasi ya. Jadi modal penilaian kembali adalah selisih nilai buku lama dengan nilai buku yang baru. Kemudian modal sumbangan dan modal perusahaan selesai dari sumbangan. Atau yang kelima adalah modal lain. Modal lain adalah modal dari cadangan pelunasan obligasi dan lain sebagainya, tidak digolongkan dari 4 modal di atas. Baik, itu teman-teman persiapan dasar akuntansi dan juga contoh-contoh dari komponennya di ruas kiri ataupun di ruas kanan. Dan ini yang kita simpulkan bahwa memang persiapan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Baik, sampai di sini teman-teman. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Tetap semangat.